Halo teman-teman semuanya, kembali lagi. Ini adalah hari ke-6 saya belajar public speaking. Dalam video ini, saya ingin membahas topik Years of Lead atau Ani di Piombo, sebuah kasus yang ada di Italia pasca Perang Dunia Kedua dan mendekati awal dekade 2000-an. Bagaimana kisahnya? Selamat menikmati. Years of Lead adalah periode konflik sosial dan politik di Italia yang ditandai oleh bentrokan antara ideologi ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Konflik ini menciptakan gelombang teror besar yang berlangsung selama beberapa dekade. Setelah kalah dalam Perang Dunia II, Italia mengalami perubahan besar. Dari negara fasis di bawah Benito Mussolini, berubah menjadi demokrasi yang dipimpin oleh Alcide De Gasperi. Namun perubahan ini tidak berjalan mulus. Struktur negara berubah, tetapi konflik ideologi justru semakin tajam. Italia terpecah menjadi dua kubu utama. Kubu sayap kanan atau neofasis dipimpin oleh kelompok Ordine Nuovo yang didirikan oleh Pino Rauti, sedangkan sayap kiri yaitu komunis ekstrim dipimpin oleh Red Brigadier yang didirikan oleh Renato Curcio, Margareta Chagall, dan Alberto Franciscini. Kedua kubu ini menggunakan kekerasan sebagai alat perjuangan. Istilah Years of Lead berasal dari film pada tahun 1981 karya Margareta von Trotta. Film ini menceritakan dua saudara perempuan yang hidup dengan jalan berbeda, satu menjadi teroris, satu lagi menjadi jurnalis. Cerita ini menggambarkan kompleksitas konflik dan ketegangan ideologi pada masa itu. Dan nama sebenarnya dari kasus ini adalah Ani di Piombo, sesuai dengan filmnya karya Margareta von Trotta, Ani di Piombo. Kenapa konflik ini bisa terjadi? Konflik ini bisa terjadi tidak lepas dari konteks global, yaitu Perang Dingin. Italia berada dekat dengan wilayah pengaruh komunis sehingga ideologi kiri mudah masuk. Di sisi lain, sisa-sisa pendukung fasisme juga masih ada dan membentuk kelompok baru. Ditambah lagi kondisi ekonomi pasca perang yang lemah, pemerintah yang tidak stabil, dan dominasi partai Kristen Demokrasi yang stagnan. Pada tahun 1969, terjadi kekacauan di Italia. Para buruh dan mahasiswa turun ke jalan menuntut perubahan. Di kota Turin, Italia, pabrik Fiat Mirafiori diduduki oleh massa. Situasi menjadi chaos dan seorang polisi yang bernama Antonio Annaruma tewas saat terjadi bentrokan. Pada tahun 1970-an, situasi semakin gila, polisi dibunuh, aktivis dibunuh, bom meledak di mana-mana. Salah satu kasus pentingnya adalah bom Peteano. Awalnya disalahkan ke pihak kiri, tapi ternyata dilakukan oleh kelompok neofasis. Tujuannya untuk menciptakan ketakutan supaya negara jadi lebih otoriter, yang disebut sebagai false flag. Pada tahun 1974, terjadi teror di mana-mana. Bom meledak di Piazza della Loggia. 8 orang tewas. Dan beberapa bulan kemudian terjadi pengeboman di stasiun kereta Italiacus yang menewaskan 12 orang. Teror sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tahun tergila dari kasus ini adalah pada tahun 1978. Yang dimana tepatnya pada tanggal 16 Maret 1978 seorang
tokoh penting yang bernama Aldo Moro diculik oleh sayap kiri, oleh Red Brigadier. Di hari itu, 5 pengawalnya ditembak mati dan selama 55 hari Aldo Moro ditahan. Setelah 55 hari, Aldo Moro akhirnya disikat oleh pihak sayap kiri dan ditemukan di mobilnya. Setelah kejadian itu, jumlah kelompok bersenjata hampir meledak. Serangan terjadi hampir setiap hari dan kasus terbesarnya adalah pada 2 Agustus 1980, bom meledak di Bolgana Central Railway Station yang menewaskan 85 orang dan 200-nya luka-luka. Ini adalah serangan teroris yang paling mematikan dalam sejarah Italia. Namun pada tahun 1980-an, negara mulai melawan balik. Penangkapan dilakukan secara terus-menerus. Kelompok teroris pun juga mulai melemah dan pada tahun 1988, Red Brigadier menyatakan konflik dengan negara sudah berakhir. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan.